Assalamualaikum dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi kebijakan obat nasional yang disingkat dengan KONAS. Baik, materi yang pertama itu tentang landasan kebijakan. Ada 6, di mana yang pertama itu obat harus diperlakukan sebagai sarana Yankes. Yang kedua, aspek ekonomi dan teknologi obat harus selaras dengan aspek sosial dan kesehatan. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial. Yang keempat, pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat. Yang kelima, pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat. Yang keenam, masyarakat berhak mendapat informasi obat yang benar. Selanjutnya, tujuan KONAS, yaitu tujuan KONAS menjamin yang pertama, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial. Yang kedua, keamanan, keaslian dan mutu obat beredar. Yang ketiga, penggunaan obat yang rasional. Perkenalkan, nama saya Felix Susara Open, jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan obat, yang mana yaitu sasaran dan langkah kebijakan. Sasaran terutama masyarakat miskin yang dapat memperoleh obat esensial. Salah satu bentuk upaya untuk menjamin sistem pembiayaan obat yaitu bagi masyarakat bila semua anggota masyarakat dicakup oleh sistem jaminan kesehatan nasional. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah kebijakan, yang mana langkah-langkah kebijakan yang terdiri dari 8. Nah, yang pertama yaitu penetapan target pembiayaan obat sektor publik secara nasional. Terus yang kedua yaitu pengembangan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik. 3. Penyediaan anggaran obat untuk program kesehatan nasional. Kemudian yang keempat, penyediaan anggaran pemerintah dalam pengadaan obat buffer stok nasional untuk kepentingan penanggulangan bencana dan memenuhi kekurangan obat di kabupaten ataupun kota. Kemudian yang kelima, penyediaan anggaran obat yang cukup dari dana alokasi umum atau disingkat DAP dari sumber lainnya. Kemudian yang keenam, penetapan skema jaminan kesehatan nasional atau disingkat JKN dan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan paripurna. Ketujuh yaitu pemberdayaan retribusi yang meningkatkan dikenakan pada pasien di puskesmas harus dikembalikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat. Dan yang terakhir yaitu ke-8, penerimaan bantuan obat dari donor untuk menghadapi keadaan darurat sifatnya sebagai pelengkap, dan obat tersebut harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. Mungkin itu saja presentasi saya. Selanjutnya saya beralihkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, saya Madina Islamiyati Mawada. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan dan pemerataan obat. Ada 2 hal yang harus kita bahas di sini, yaitu sasaran dan langkah kebijakannya. Sasaran yaitu obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial, senantiasa tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Untuk langkah kebijakan yang pertama yaitu memberikan insentif untuk produksi obat jadi dan bahan baku dalam negeri, menyimpang dari dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam perjanjian WTO. Yang kedua yaitu menunjang ekspor obat, mencapai skala produksi yang lebih ekonomis, menunjang perkembangan ekonomi nasional. Yang berikutnya itu langkah ketiga yaitu mendorong kerjasama regional dalam rangka perdagangan obat internasional untuk pengembangan produksi dalam negeri. Yang keempat yaitu menunjang pengembangan produksi
fitofarmaka dari sumber daya alam sesuai dengan kriteria khasiat dan keamanan obat. Yang kelima yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi distribusi obat melalui regulasi yang tepat. Yang keenam yaitu mendorong pelayanan kefarmasian melalui peningkatan profesionalisme tenaga farmasi. Yang ketujuh yaitu pemberian insentif untuk pelayanan obat di daerah yang terpencil. Yang kedelapan, peningkatan peran serta pelayanan obat terutama di daerah terpencil untuk penyebaran obat bebas secara baik. Yang kesembilan yaitu pemerintah mengembangkan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan mengambil langkah-langkah penyediaannya. Yang ke-10, ketersediaan obat sektor publik. Terakhir yang ke-11 adalah ketersediaan obat keadaan darurat. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Haji nomor 1 akan menjelaskan tentang keterjangkauan obat. Keterjangkauan obat itu sendiri ada sasaran dan langkah kebijakan. Sasarannya harga obat terutama obat esensial terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, langkah kebijakan itu terdiri atas 8. Yang pertama, peningkatan penerapan konsep obat esensial dan program obat genetik. Lalu yang kedua, pemerintah melaksanakan evaluasi harga secara periodik dengan membandingkan harga acuan inti dengan mengikuti metode standar terkini. Yang ketiga, manfaat pendekatan farmakonomik YPK untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, pengendalian harga jual pabrik. Kelima, pengembangan sistem informasi obat bagi masyarakat. Keenam, mengembangkan sistem pengadaan obat sektor publik dengan penerapan prinsip pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan bersama. Yang ketujuh, penghapusan pajak dan biaya masuk untuk obat esensial. Yang kedelapan, melakukan kebijakan pengaturan harga obat untuk menjamin keterjangkauan harga obat. Itu seleksi obat esensial. Seleksi obat esensial itu sama seperti sebelumnya, yaitu terbagi atas langkah sasaran dan langkah kebijakan. Sasarannya diterimanya secara luas daftar obat esensial nasional. Kalau langkahnya itu terbagi atas 4. Yang pertama, pemeliharaan obat esensial harus terkait dengan pedoman terapi atau standar pengobatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik. Yang kedua, seleksi obat esensial dilakukan melalui pengambilan keputusan yang transparan dengan melibatkan para farmasi, farmakolog, klinis, dan ahli kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, revisi DEON dilakukan secara periodik, paling tidak setiap 3-4 tahun dengan melakukan proses pengambilan keputusan yang sama. Dan yang terakhir, penyebar luas DEON kepada sarana pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati M. Tahir dari kelompok 2 jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materinya, yaitu pengguna obat yang rasional. Sasaran pengguna obat dalam jenis, bentuk sedia dosis, dan jumlah yang tepat, dan disertai informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Langkah kebijakan yang pertama yaitu penyusunan pedoman terapi standar berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang direvisi secara berkala. Pemilihan obat dengan acuan utama doen. Ketiga yaitu pembentukan dan atau pemberdayaan komite farmasi dan terapi di rumah sakit. Yang keempat yaitu pembelajaran farmakoterapi berbasis masalah dalam kurikulum S1 Tenaga Kesehatan. Yang kelima yaitu pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan izin menjalankan kegiatan profesi. Yang keenam yaitu pengawasan, audit, dan umpan balik dalam pengawasan obat. Yang ketujuh yaitu penyediaan informasi obat
yang jujur dan benar melalui pusat-pusat informasi dari sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. 8 yaitu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan obat secara tepat dan benar serta kepatuhan pengguna obat. Yang ke-9 yaitu regulasi dan penerapannya untuk menghindari insentif pada pengguna dan penulisan resep obat tertentu. Yang ke-10 yaitu regulasi untuk menunjang penerapan berbagai langkah kebijakan pengguna obat secara rasional. 11 yaitu promosi pengguna obat rasional dalam bentuk efektif dan terus-menerus tenaga kesehatan dan masyarakat melalui berbagai media. Baik, materi selanjutnya yaitu pengawasan obat. Sasaran yang pertama, obat yang beredar harus memenuhi syarat keamanan, khasiat, mutu, dan keabsahan. Yang kedua yaitu masyarakat terhindar dari pengguna obat yang salah dan penyalahgunaan obat. Langkah kebijakan yang pertama yaitu pengawasan obat dilaksanakan dengan kompetensi tinggi secara independen, akuntabel, dan transparan. Yang kedua yaitu penguatan fungsi pengawasan obat. Yang ketiga yaitu peningkatan sarana dan prasarana pengawasan obat serta pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai. Keempat yaitu pengembangan tenaga dengan jumlah dan mutu sesuai dengan standar kompetensi. Yang kelima yaitu pembentukan pusat informasi obat di pusat dan daerah untuk intensifikasi penyebaran informasi obat. Yang keenam yaitu peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan hukum secara konsisten. 7 yaitu pengembangan sistem nasional vigilan pasca pemasaran. Yang ke-8 yaitu peningkatan upaya pemantauan promosi obat. Yang ke-9 yaitu peningkatan kerjasama regional maupun internasional. Yang ke-10 yaitu pengakuan internasional di bidang pengawasan obat. Yang ke-11 yaitu peningkatan pengawasan distribusi obat di jalur tidak resmi. Yang ke-12 yaitu pengawasan perbedaan obat palsu dan obat selundupan atau tidak terdaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maswain, jurusan Administrasi Rumah Sakit. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan memiliki dua sasaran. Pertama, peningkatan penelitian di bidang obat untuk menjenjang penerapan KONAS. Kedua, pengembangan SDM. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah kebijakan terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan penelitian dan kebijakan pengembangan. Saya akan jelaskan tentang kebijakan penelitian. Kebijakan penelitian yang pertama itu pengembangan dan modifikasi indikator penerapan KONAS. Kedua, pengembangan modal pengelolaan terutama obat esensial di daerah terpencil, contohnya daerah rawan bencana, guna menjenjang ketersediaan. Baik, kita masuk ke langkah-langkah kebijakan. Langkah-langkah kebijakan pengembangan pertama itu memasukkan KONAS ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Kedua, memasukkan KONAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan. Ketiga, bekerja sama regional dan internasional untuk perkembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM, sasarannya itu tersedianya sumber daya manusia yang menunjang pencapaian sasaran KONAS. Langkah kebijakannya yang pertama itu melakukan pemetaan kebutuhan tenaga farmasi. Yang kedua, penyediaan dan penempatan tenaga farmasi secara merata sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah dan jenjang pelayanan kesehatan. Yang ketiga,
memasukkan KONAS ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Yang keempat, memasukkan KONAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi kesehatan. Yang kelima, kerjasama regional dan internasional untuk pengembangan sumber daya manusia. Baik, materi yang terakhir tentang pemantauan dan evaluasi. Sasarannya itu menunjang penerapan KONAS sebaik-baiknya melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja serta dampak kebijakan guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif. Dengan kebijakannya ada 3, yaitu yang pertama, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Yang kedua, pelaksanaan dan indikator pemantauan mengikuti pedoman WHO dan dapat bekerja sama dengan WHO atau pihak lain untuk membandingkan hasilnya dengan negara lain. Yang ketiga, pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi.